Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Control Foreign Corporation and Treaty Shopping. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama Control Foreign Corporation, yang kedua Special Purpose Company, yang ketiga Treaty Shopping, dan yang keempat Beneficial Owner. Baik, jadi di sini saya akan membahas perihal subbab pertama yaitu mengenai Control Foreign Corporation atau CFC. Jadi apa itu CFC? CFC adalah perusahaan yang bertempat di luar negeri atau biasa disebut offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi beberapa saat yang lalu pemerintah tuh sudah melakukan revisi terhadap pengaturan Control Foreign Corporation ini. Jadi pemerintah itu merevisi objek pajak yang harus dilapor dalam PMK nomor 93 PMK 03 2019. Jadi ada 5 objek yang harus dilapor oleh CFC ini. Yang pertama ada dividen, kedua bunga, ketiga sewa, keempat royalti, dan kelima adalah capital gain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Special Purpose Company. Special Purpose Company adalah sebuah perusahaan dengan tujuan yang terbatas, di mana perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC dapat digunakan sebagai suatu saluran atau konduit dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra P3B, atau yang disebut treaty shopping. Tujuan dibentuknya SPC ini tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar. Yang paling sering adalah sebagai perusahaan bentukan untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai treaty shopping. Kembali ke tujuan awal dibentuknya P3B. Jadi P3B ini dibuat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara dua negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, P3B ini justru dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak melalui skema treaty shopping. Jadi sebenarnya apa sih treaty shopping itu? Jadi treaty shopping merupakan sebuah upaya penyalahgunaan P3B karena menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya tax treaty, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Jadi, treaty shopping ini sebenarnya hampir sama dengan special purpose company, yaitu subjek pajak mendirikan perusahaan dengan tujuan dan maksud tertentu, di mana subjek pajak ini mendirikan perusahaan di negara yang memiliki tax treaty, sehingga nantinya subjek pajak ini bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang tercantum di dalam tax treaty negara yang bersangkutan, yang sebenarnya subjek pajak ini tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan fasilitas tax treaty dari suatu negara. Jadi seperti itu. Kemudian D, Beneficial Owner. Dalam konteks perpajakan, Beneficial Owner mengacu pada penerimaan penghasilan yang mempunyai keleluasan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai dengan keputusannya sendiri, tanpa kendala akibat ikatan kontrak atau kewajiban hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain. Skema penghindaran terkait dengan beneficial owner dapat terjadi jika perusahaan Indonesia membayarkan bunga dividen atau royalti kepada pihak di negara dengan tarif pajak rendah, atau negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Terdapat 3 solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah penghindaran pajak terkait dengan isu beneficial owner. Yang pertama, pengenaan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan sesuai dengan yang diatur Perpres nomor 13 tahun 2018. Kedua,
meningkatkan transparansi data beneficial owner antar instansi pemerintah dan memastikan pertukaran data berjalan dengan baik. Ketiga dan yang terakhir, bekerja sama dengan instansi pemerintahan di negara lain untuk dapat berbagi dan mengakses data beneficial owner masing-masing negara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.